맞아요. 내가 그랬어요. 내가 죽였어요. 이런 거 미쳤어! 네가 무슨 사람을 죽여! Halo guys, kembali lagi di channel review film bagus. Pada kesempatan kali ini, aku akan merangkum sebuah alur cerita film sedih yang berjudul Miracle in Cell No. 7. Film ini dirilis pada tahun 2013, diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan tentang Lee Yong-gu, seorang ayah disabilitas yang dituduh telah membunuh dan memperkaos seorang anak komisaris polisi dan divonis hukuman mati. Yi-sung, putri Lee Yong-gu, berusaha membebaskan sang ayah dari tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Bahkan film ini diklaim film drama terbaik dan film yang paling menyedihkan. Karena itu, film ini telah dibuat ulang oleh 4 negara, yaitu India, Filipina, Turki, dan Indonesia. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Di musim dingin di sebuah penjara, kepala sipir penjara memberikan sebuah berkas kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Lee Yong-gu kepada anak angkatnya yang bernama Yi-sung. Lee Yong-gu adalah ayah kandung dari Yi-sung. Ketika Yi-sung beranjak pergi dari penjara, Yi-sung melihat sebuah balon yang tersangkut di pagar penjara. Dari penjara, Yi-sung menemui kedua teman ayah kandungnya yang bekerja menjadi peramal bernama Chun-ho dan Bong-sik. Setelah itu, Yi-sung bersama Bong-sik dan Chu-ho menemui teman ayahnya yang lain, seorang pendeta yang bernama Leader di sebuah gereja. Yi-sung, kepala sipir, dan teman-teman ayah Yi-sung pergi ke pengadilan untuk menghadiri persidangan. Saat itu, Yi-sung menjadi seorang jaksa pembela dari kasus Lee Yong-gu, ayahnya. Yi-sung ingin membuktikan fakta yang sebenarnya dari kasus ayahnya, karena Yi-sung ada di TKP ketika semuanya terjadi. Cerita flashback ke Februari tahun 1997, ketika Yi-sung masih kecil. Saat itu, Yi-sung dan Yong-gu ayahnya sedang menyaksikan film kartun terkenal berjudul Sailor Moon di TV di sebuah toko. Yong-gu adalah seorang pria dengan kecerdasan terbatas. Yong-gu bertingkah dan berperilaku seperti anak-anak. Saat itu, di samping TV di toko itu, Yi-sung melihat sebuah tas bergambar Sailor Moon. Tas itu hanya tersisa satu, dan Yi-sung sangat menginginkan tas tersebut. Tapi hari itu, Yong-gu tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Yong-gu berjanji akan membelikannya besok harinya setelah dia menerima gajinya. Tapi tiba-tiba tas itu dibeli oleh keluarga lain. Yong-gu mencoba memohon ke keluarga itu untuk tidak membeli tas tersebut. Tapi karena Yong-gu bertindak berlebihan, ayah dari anak yang dibelikan tas itu memukul Yong-gu. Malam harinya, Yong-gu berjanji kepada Yi-sung akan membelikan Yi-sung tas Sailor Moon di toko lain untuk hadiah hari pertama Yi-sung sekolah. Keesokan harinya, Yi-sung mengantar ayahnya pergi bekerja seperti biasa. Yong-gu bekerja sebagai petugas parkir di sebuah mall. Ketika Yong-gu sedang menikmati jam istirahatnya dan menghitung uang gajinya, anak yang sudah membeli tas Sailor Moon sebelumnya tidak sengaja bertemu Yong-gu dan memberitahu Yong-gu kalau ada toko lain yang menjual tas yang sama. Yong-gu dan anak itu pergi ke toko yang menjual tas Sailor Moon. Tapi tidak lama kemudian, seorang ibu melihat Yong-gu sedang melonggarkan celana anak itu dan menciumnya. Ibu itu melihat kalau anak perempuan itu sudah tidak bernyawa. Karena ketakutan, ibu itu langsung lari. Hingga malam hari, Yi-sung tidak melihat ayahnya kembali pulang. Ternyata, Yong-gu ditahan di kantor polisi karena diduga sudah melakukan pembunuhan dan pelecehan. Keesokan harinya, Yong-gu dibawa polisi ke TKP untuk melakukan reka ulang kejadian. Tapi dalam reka ulang kejadian tersebut, polisi memanipulasi Yong-gu.
membuat Yonggu terlihat seolah-olah sudah melakukan pembunuhan dan pelecehan tersebut. Dan ternyata Yisung juga ada di TKP saat itu. Yisung mencoba mendekati ayahnya yang saat itu akan dibawa oleh polisi. Yonggu menjadi tahanan karena terjerat kasus S4, yaitu kasus penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan anak. Di kantor penjara, Yonggu melihat sebuah telepon. Yonggu berupaya menghubungi anaknya, tapi kepala sipir langsung memukuli Yonggu dengan gagang telepon itu. Setelah itu, Yonggu dimasukkan ke sel tahanan nomor 7. Di sana sudah ada 5 tahanan. Bong-sik ditahan karena kasus pencopetan. Chun-ho ditahan karena kasus penipuan. Man-bum ditahan karena kasus pemerkosaan. Leader seorang gangster ditahan karena kasus penyelundupan. Dan kakek Seo ditahan karena kasus penipuan. Di dalam sel, leader memerintahkan Chun-ho untuk membaca buku catatan kasus yang dibawa oleh Yonggu. Mendengar kasus penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan anak, para tahanan langsung memukuli Yonggu. Setelah mereka membaca keputusan sidang hukuman mati yang akan diterima Yonggu, mereka berhenti dan tidak lagi memukuli Yonggu. Di hari yang sama, Yisung dibawa ke sebuah panti asuhan. Yisung sempat meninggalkan catatan alamat panti asuhan tersebut di pintu rumahnya, agar ketika ayahnya kembali, ayahnya bisa mencarinya. Di penjara, Sang Myun, seorang bos dari sel lain, hari itu berencana membunuh leader, karena leader sudah mengacaukan bisnisnya di dalam penjara. Saat itu, Yonggu melihat anak buah Sang Myun menajamkan ujung sikat gigi untuk menusuk leader. Ketika Sang Myun akan menusuk leader, Yonggu mengorbankan dirinya untuk melindungi leader. Melihat Yonggu tersungkur, leader langsung menghajar Sang Myun. Leader ingin membalas kebaikan Yonggu dan akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Yonggu. Karena leader sudah bekerja sama dengan seorang sipir penjara untuk mendapatkan barang apapun dari luar penjara. Tapi Yonggu tidak menginginkan barang apapun. Yonggu hanya ingin bertemu dengan Yisung, putrinya. Suatu hari di penjara, diadakan acara paduan suara untuk menghibur para tahanan dan sipir penjara. Yisung menjadi salah satu dari 3 anak yang mengisi acara paduan suara tersebut. Ketika semua orang lengah, Man-bu menarik Yisung ke belakang panggung. Man-bu memasukkan Yisung ke dalam kardus roti dan membawa Yisung ke sel nomor 7. Dan akhirnya, Yonggu bertemu dengan Yisung di dalam selnya. Yonggu sangat berterima kasih kepada leader, karena leader sudah mempertemukan dirinya dengan putrinya. Tapi Bong-sik malah panik dan marah karena jika aksi mereka ketahuan, maka hukuman mereka akan ditambah. Bong-sik memanggil sipir berupaya melaporkan perbuatan leader. Yisung langsung duduk bersembunyi di balik pintu sel tepat di bawah Bong-sik. Yisung memegang jari Bong-sik dan menangis. Karena kasihan, Bong-sik akhirnya mengurungkan niatnya. Sudah 30 menit berlalu, mereka harus mengeluarkan Yisung dari penjara. Yisung yang masih ingin bersama ayahnya bersikeras tidak mau pergi. Yisung malah ingin hidup bersama ayahnya di dalam sel. Leader berjanji akan membawa Yisung kembali ke sel untuk bertemu dengan ayahnya lagi. Ketika Man-bum akan mengantarkan Yisung ke bis kelompok paduan suara, bis tersebut baru saja pergi meninggalkan penjara. Yisung pun harus ditinggal di dalam sel nomor 7 bersama para tahanan. Yisung bahagia masih bisa bersama ayahnya saat itu. Ketika para tahanan ditugaskan membersihkan penjara, leader dan yang lainnya berencana mengeluarkan Yisung dari penjara dalam 2 hari ke depan ketika acara keagamaan diadakan. 2 hari berlalu. Mereka menjalani rencana untuk mengeluarkan Yisung dari penjara. Secara bergantian, mereka membawa Yisung menggunakan keranjang dorong menuju panggung pertunjukan. Tapi sesampainya di belakang panggung, leader terkejut melihat kalau acara itu
tidak menghadirkan kelompok paduan suara. Rencana mereka mengeluarkan Yisung dari penjara pun gagal. Sementara kepala sipir menyadari kalau ada satu anak yang hilang dari kelompok paduan suara dari hasil foto di acara paduan suara. Seorang sipir memeriksa sel nomor 7 karena sebelumnya dia mendengar samar-samar suara anak kecil dari dalam sel nomor 7. Ketika dia melihat ke dalam, mereka menyembunyikan Yisung di balik pintu. Sipir itu langsung mengintip ke bawah dan mereka langsung mengangkat Yisung. Dan saat itulah ketua sipir melihat Yisung. Setelah menginterogasi para tahanan sel nomor 7, ketua sipir membawa Yonggu ke lapangan. Yonggu terus berbicara kalau dia ingin bertemu dengan putrinya dan mengatakan kalau dia tidak bersalah. Merasa kesal dengan Yonggu, kepala sipir pun sempat menghajar Yonggu. Karena kejadian itu, penjara melakukan operasi pemeriksaan kepada semua tahanan. Sementara, Yonggu dimasukkan ke dalam sel pengasingan. Yisung yang sudah kembali ke panti asuhan terus menangis karena rindu dengan ayahnya. Di malam berikutnya, ketika Yonggu masih di dalam sel pengasingan, terjadi kebakaran di salah satu sel. Ternyata, Sang Myun yang sudah membakar selnya. Sang Myun marah karena menduga para sipir sudah mengizinkan seorang anak masuk ke sel sedangkan ayahnya tidak diizinkan masuk. Karena api semakin membesar, para sipir mengevakuasi semua tahanan yang ada di dalam sel termasuk Yonggu. Sementara kepala sipir berupaya membujuk Sang Myun agar berhenti melakukan aksinya. Ketika evakuasi sedang berlangsung, Yonggu melihat kepala sipir dan Sang Myun terjebak di dalam sel yang terbakar. Tanpa ragu, Yonggu langsung menolong mereka berdua. Keesokan harinya, ketika sadar dari pingsannya, kepala sipir tidak mengingat apa yang sudah terjadi padanya. Dokter mengatakan kalau seorang tahanan yang aneh sudah menyelamatkan nyawanya dari kebakaran di sel penjara. Dokter itu menunjukkan kalau Yonggu yang sudah menyelamatkan kepala sipir. Di waktu yang sama, Yisung sudah mulai masuk ke sekolah. Yisung meminta gurunya untuk menemaninya berkunjung ke penjara bertemu ayahnya. Yonggu sangat bahagia bisa bertemu lagi dengan putrinya. Dari kejauhan, kepala sipir memperhatikan keceriaan Yonggu dan putrinya. Karena waktu berkunjung sudah habis, Yonggu harus kembali ke selnya. Kepala sipir terus memperhatikan tingkah laku Yonggu dari kejauhan. Kepala sipir juga menyempatkan diri menjenguk Yisung yang sedang dirawat di rumah sakit. Yisung jatuh sakit karena rindu dengan ayahnya. Saat itu, Yisung meminta kepala sipir untuk menangkapnya agar dia bisa hidup bersama ayahnya di dalam penjara. Beberapa hari ke depan, kepala sipir mengirim sebuah kardus besar ke sel nomor 7. Dan tiba-tiba, Yisung keluar dari kardus tersebut. Kepala sipir sempat mendatangi kantor polisi untuk meminta izin membawa berkas kasus Yonggu. Tapi polisi tidak mengizinkannya. Hari demi hari berlalu, kepala sipir selalu menjemput Yisung dari sekolah dan membawa Yisung ke sel nomor 7. Semakin hari, Yisung semakin dekat dengan teman-teman tahanan satu sel ayahnya. Hingga akhirnya, seorang sipil mengabarkan kalau tanggal persidangan Yonggu sudah ditetapkan. Para tahanan sel nomor 7 membuat reka ulang kejadian untuk membantu Yonggu, agar Yonggu bisa menjelaskan semuanya di persidangan. Saat itu, Yonggu bercerita, ketika dia dan anak itu sedang berjalan di pasar, dia terjatuh. Dan anak itu juga terjatuh, karena jalanan saat itu sangat licin. Tapi anak itu tewas setelah kepalanya tertimpa batu bata. Yonggu yang sudah pernah belajar melakukan pertolongan pertama berupaya menolong anak itu. Tapi dia malah dituduh membunuh dan melakukan pelecehan. Dan ternyata anak itu adalah anak dari komisaris polisi. Teman-teman tahanan Yonggu meyakini kalau Yonggu adalah korban tuduhan salah sangka.
Mereka berjanji akan membantu Yonggu dalam persidangan. Teman-teman tahanan Yonggu membantu Yonggu untuk terus mengingat apa yang harus Yonggu katakan di persidangan, agar semuanya terungkap. Tapi di persidangan, Yonggu malah terdiam dan tidak berkata apa-apa. Yonggu tidak menjawab semua pertanyaan dari jaksa penuntut, karena sebelumnya komisaris polisi sudah mengancam akan membunuh putri Yonggu jika Yonggu tidak mengakui perbuatannya. Karena Yonggu tidak ingin putrinya terluka, Yonggu terpaksa mengakui perbuatannya di persidangan. Kepala sipir terkejut mendengar pengakuan Yonggu, karena kepala sipir yakin kalau Yonggu tidak bersalah. Karena pengakuan itu, Yonggu dijatuhi hukuman mati. Setelah Yonggu dijatuhi hukuman mati, Yisung tinggal bersama kepala sipir dan istrinya. Mereka menganggap Yisung seperti anak mereka sendiri. Yisung selalu mengirimkan surat untuk Yonggu selama Yonggu masih ada dalam tahanan. Hari penetapan hukuman mati Yonggu jatuh pada tanggal 23 September tahun 1997. Yonggu selalu bahagia menerima surat dari putrinya. Pertunjukan bakat tahunan di penjara akan segera diadakan. Para tahanan sel nomor 7 membuat rencana besar untuk menyelamatkan Yonggu dari hukuman mati. Mereka akan mengeluarkan Yonggu dan Yisung dengan balon udara di hari pertunjukan bakat tahunan. Karena mereka tahu kalau Yisung juga akan hadir dengan kelompok paduan suaranya di hari pertunjukan bakat tahunan, rencana pelarian siap untuk dijalankan. Hampir semua tahanan membantu jalannya operasi pelarian Yonggu. Ketika kelompok paduan suara sedang bernyanyi, mereka turun dari panggung dan memegang satu persatu tangan sipir dan tahanan. Saat itu, Yisung memegang tangan ayahnya, membawa ayahnya menuju pintu keluar. Ketika pintu dibuka, ada sebuah balon udara yang sudah siap terbang. Para tahanan langsung membawa Yisung dan Yonggu ke balon udara. Kemudian, para tahanan menerbangkan balon udara tersebut. Para tahanan menahan para sipir yang berusaha menghentikan balon udara tersebut. Tapi sayangnya, tali dari balon udara itu tersangkut di pagar penjara. Para tahanan yang melihatnya hanya bisa terdiam dan pasrah. Meski begitu, Yonggu dan Yisung sangat menikmati pemandangan matahari terbenam di sore itu. 23 Desember, hari di mana Yonggu akan dihukum mati. Di sel nomor 7, para tahanan memberikan kue dan kado kepada Yisung yang berulang tahun hari itu. Yonggu memberikan putrinya kado sebuah tas Sailor Moon. Yisung berterima kasih kepada Yonggu karena Yonggu sudah menjadi ayah yang baik untuknya. Yonggu juga berterima kasih kepada Yisung karena Yisung sudah menjadi anak yang baik. Setelah itu, Yonggu dibawa menuju ke ruang eksekusi. Sebelum meninggalkan putrinya, Yonggu memeluk putrinya untuk terakhir kalinya. Opa! Opa! Cerita kembali ke persidangan ketika Yisung menjadi jaksa pembela dalam kasus Yonggu. Berdasarkan kesaksian dan tidak ada bukti kalau Yonggu bersalah, kecacatan tergugat pun diakui. Pengadilan memutuskan kalau Yonggu tidak bersalah dan membatalkan hukuman mati Yonggu. Tapi semua sudah terlambat. Yonggu sudah dieksekusi mati sebelumnya dan sudah meninggalkan dunia. Ketika Yisung melihat balon yang tersangkut di pagar, Yisung teringat kembali dengan masa-masa bersama ayahnya di balon udara. Dan Miracle in Cell number 7 pun tamat. Oke guys, itu dia alur cerita film yang sangat menyedihkan. Semoga di negara kita ini tidak ada kasus seperti ini. Aku admin channel review film bagus, mohon undur diri. See you on the next video.